Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang di acara talk show untuk Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI 2024. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat menghadiri gelar wicara pada hari ini. Perkenalkan, saya Naura, mahasiswi FIB Program Studi Rusia Angkatan 2023 yang akan memandu acara hari ini. Gelar wicara siang ini disponsori dan disupport oleh Bakti BCA, Komunitas Pengusaha Tangan di Atas, Rumah Cinwa, Wings Food, Sanggar Budi Rahayu, Ayo Diapala, Komunitas Seni Karawitan Jawa, Sekar Widya Makara Universitas Indonesia, Wayang Sinema, Sanggar Panjelaras, dan Tangan Emas Production. Kami seluruh panitia PPM UI 2024 berterima kasih kepada para sponsor dan semua pihak yang telah membantu mensukseskan acara PPM UI 2024. Langsung saja kita masuk ke mata acara utama kita, yaitu sesi diskusi hasil pengabdian dan pemberdayaan masyarakat tim Pengmas UI. Gelar wicara hari ini dengan topik mengoptimalkan potensi komunitas dengan memanfaatkan budaya setempat akan dipandu oleh Bapak Dr. Christian Hadinata S.Hum M.Hum dari Fakultas Ilmu Budaya sebagai moderator, juga dengan narasumber-narasumbernya yang tentu ahli dalam bidangnya masing-masing, yaitu Ibu Yuni Reti Intarti, MSI dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, juga Dr. Sri Muryani MKes dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Forum diskusi selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita. Kepada moderator dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di sesi talk show dengan tema mengoptimalkan potensi komunitas dengan memanfaatkan budaya. Bersama saya sudah ada dua narasumber. Yang pertama adalah Bu Yuni dari FISIP, kemudian di samping Bu Yuni ada Bu Sri Murni dari FISIP juga, saya sendiri Christian Hadinata. Nah, untuk pertanyaan pertama terkait dengan talk show ini adalah mungkin Bu Yuni terlebih dahulu bisa menceritakan tentang kegiatan Pengmas yang sudah Bu Yuni lakukan begitu. Nanti mungkin silakan Bu. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Christian, Mas Christian, Mbak Uci. Terima kasih sudah menemani di acara talk show pada siang hari ini. Ya, memang melakukan Pengmas itu menjadi passion saya. Jadi awalnya saya hanya ikut-ikutan, dikompori oleh senior saya. Kemudian saya alhamdulillah bisa mandiri. Dan Pengmas yang paling berkesan bagi saya itu yang selaras dengan keilmuan saya, yaitu ketika melakukan pengabdian masyarakat di daerah perbatasan atau yang terkait dengan topik-topik perbatasan. Jadi Pengmas yang terjauh yang pernah saya lakukan itu di Lukupang, ujung timur Sulawesi Utara, kemudian di perbatasan Kalimantan Utara, di Kabupaten Nunukan, itu jadi dari Tarakan kami naik speedboat selama 4 jam, kemudian ke desanya itu sekitar 2 jam lagi perjalanan mobil, dan alhamdulillah kami melakukan itu 2 tahun berturut-turut pernah. Dan Pengmas yang terdekat di Kabupaten Bogor. Itu Mas. Baik, terima kasih Bu Yuni tentang Pengmas. Banyak sekali Bu, sampai ke daerah-daerah yang terluar ya, atau yang terdekat juga ada ya Bu. Baik, kalau Bu Sri Murni seperti apa Bu Pengmas yang sudah dilakukan Bu, bisa diceritakan Bu? Baik, terima kasih Mas Christian. Kalau tadi Mbak Yuni berkeliling juga ya, paling jauh tadi ke Sulawesi Utara ya. Nah kebetulan saya sejak 2012 itu alhamdulillah selalu dapat hibah, sampai terakhir tahun ini ada 2 ya, hibah penugasan dengan hibah kompetisi. Tiap tahun itu berkeliling Indonesia sebenarnya Mas Christian, Mbak Yuni, karena tiap tahun saya selalu berbeda daerah gitu ya.
Yang saya usung ada satu ikon namanya Rumah Cerdas. Jadi saya lebih pada bidang pendidikan ya. Rumah Cerdas dari tahun 2012 itu mulainya di Alor gitu ya. Terus sampai yang kemarin itu saya baru pulang nih dari IKN Mbak Yuni. Jadi masih fresh banget gitu ya. Itu Rumah Cerdas yang ke-15 sebenarnya ya. Setelah berkeliling di berbagai wilayah di Indonesia. Yang terakhir kemarin Rumah Cerdas Low Mangku Awat. Low Mangku Awat itu artinya low rumah bahasa pasir. Lalu kemudian Mangku Awat itu gotong royong kerjasama. Jadi artinya dengan membuat Rumah Cerdas Low Mangku Awat, kami berharap warga desa Wonosari itu bisa selalu bekerja sama gitu. Nah, kegiatan Rumah Cerdas ini sebenarnya cukup sederhana, Mas Christian, Mbak Yuni juga mungkin sering ya melakukan itu. Dan ini bisa diaplikasikan oleh siapapun gitu ya, tanpa harus seorang antropolog, tanpa harus seorang akademisi gitu ya. Misalnya pendampingan calistung, terus kemudian kegiatan mendongeng, lomba menggambar, lalu kemudian menyanyikan lagu nasional gitu ya. Lalu ada gelar kuliner juga karena kebetulan karena saya mengampu mata kuliah folklore gitu ya, ada materi mengenai makanan tradisional. Jadi ketika berkeliling Indonesia melaksanakan Rumah Cerdas, saya mencoba menggali sebenarnya makanan-makanan tradisional. Nah itu biasanya lewat lomba gitu, kuliner tradisional, dan ternyata itu menjadi menarik karena ibu-ibu yang tadinya sudah tidak pernah lagi memasak makanan tradisional mereka, akhirnya ketika kami adakan lomba jadi tergerak gitu, karena kan ada iming-iming hadiah ya, jadi menarik. Nah itu pengalaman-pengalaman tersebut akhirnya membuat saya selalu terpacu, kayaknya Rumah Cerdas memang kita selalu adakan gelar kuliner ya, lomba-lomba kuliner, lalu kemudian juga permainan tradisional. Nah permainan tradisional ini kan sebenarnya salah satu bagian dari kajian folklore ya, di mana saya mengampu mata kuliah itu juga menjadi menarik karena kita tahu dengan permainan gadget sekarang ya, anak-anak sekarang udah lupa sekali permainan tradisional. Nah ketika menggali permainan tradisional itu terangkat lagi gitu. Nah itu yang membuat saya akhirnya selalu bersemangat gitu. Tahun ini kebetulan dapat 2 hibah pengemas penugasan di IKN dan hibah pengemas kompetisi di Bogor Mbak Yuni di Desa Cimulang gitu. Tapi ternyata ketika saya ke Bogor kemarin itu juga agak ternu juga Mbak. Bogor itu nggak jauh dari kota Bogor. Ini Kabupaten Bogornya ya, tidak jauh dari kota Bogor yang begitu berkembang. Lalu kemudian nggak jauh dari Depok, nggak jauh dari Jakarta, tapi ternyata kami dapatkan anak-anaknya itu haus sekali tentang bacaan. Lalu kemudian juga calistungnya masih agak terbata-bata, dan ini akhirnya yang saya berpikir, oh ternyata memang bukan hanya di pelosok. Kadang-kadang yang di dekat ibu kota negara ternyata masih ada desa-desa yang memerlukan bantuan kita ya, yang memerlukan kehadiran UI juga. Mungkin itu Mas Christian. Terima kasih Bu Murni, sangat menarik sekali pengmas yang dilakukan. Mungkin Bu Yuni juga bisa bercerita. Kayak saya kembali ke Bu Yuni. Kendala Bu selama melakukan pengmas ini seperti apa Bu yang dihadapi? Kan nggak mudah ya, tadi kita sudah cerita sebelumnya memang. Tapi ya apa kendala-kendalanya yang dihadapi melakukan pengmas begitu? Jadi pendanaan yang Jadi pendanaan yang minim ya kan gitu, dan kami harus mencari sponsorship secara mandiri. Nah pengalaman kami mencari sponsorship juga nggak mudah ya gitu, nggak mudah. Terus kami pernah juga mengalami bagaimana susahnya mendapatkan sponsorship ketika di tahun-tahun pemilu nih. Kalah bersaing Pengaruh ya gitu ya dengan ini. Jadi sama saja. Jadi yang tahun sebelumnya ngasih akhirnya enggak gitu ya. Tapi itu pun tidak kemudian menyurutkan kami ya, Mbak Uci ya, biasanya enggak menyurutkan kami untuk dibatalkan deh gitu ya, enggak gitu. Kami ya bismillah gitu ya, alhamdulillah melakukan ibaratnya tetap jalan programnya, bahkan situasi kayak kekurangan dana, keterbatasan dana itu akhirnya
seolah sirna ketika kami berhadapan dengan masyarakatnya langsung gitu loh. Terus kemudian dengan respon mereka yang bahagia, yang ini tuh wah udah langsung hilang tuh ya Mbak Uci ya gitu loh. Jadi rasa capek, terus ibaratnya uangnya dananya nggak cukup, itu tuh sirna gitu. Dan kami akhirnya kalau saya sendiri wah harus saya tuntaskan program ini gitu loh. Jadi misalnya dituntaskan dan kemudian outputnya apa. Nah biasanya kalau saya itu harus meninggalkan legasi seperti hanya Mbak Uci ya, meninggalkan legasinya dengan rumah bacanya. Kalau saya itu yang paling berkesan ketika kami membuat program yang baru pertama kali di Indonesia itu edukasi literasi ASEAN dan pendirian pojok literasi ASEAN di sekolah. Jadi di sekolah-sekolah kami minta space gitu ya, ukuran dia 2 meter kali 1 meter gitu. Yang kami hias bertemakan ASEAN karena ternyata walaupun kita ini Indonesia ini secara jumlah wilayah paling besar di ASEAN, jumlah kekayaan alamnya paling banyak di ASEAN, jumlah SDM-nya sumber daya manusia paling banyak di ASEAN, tapi nggak ada gitu ya, we feeling ASEAN-nya tuh nggak ada gitu. Dan itu menjadi prihatin saya, termasuk bahkan mahasiswa saya hubungan internasional juga yang ada mata kuliah ASEAN sempat bertanya juga ke saya gitu, kita ngapain ya Mbak melakukan Pengmas edukasi literasi ASEAN ke anak-anak sekolah? Karena ternyata di Indonesia itu edukasi tentang ASEAN itu baru diberikan untuk anak 6 SD. Jauh berbeda Thailand. Di Thailand tuh anak TK itu udah di ini, bahkan di pelosok-pelosok mereka udah mengetahui, mengenal tentang ASEAN. Di kita tuh enggak gitu loh. Kan prihatin ya. Makanya kemudian di Indonesia kalah bersaing di level ASEAN kan gitu. Jadi saya pernah juga diundang FGD dengan Kementerian Perekonomian itu memprihatinkan bagaimana Indonesia itu tingkat ketergantungan impor di wilayah ASEAN itu Indonesia itu tertinggi. Kan sedih ya gitu. Nah di situ kemudian saya berkata aduh apa ya gitu. Makanya ketika mahasiswa saya tanya apa Mbak dampaknya buat anak-anak sekolah dengan kita memberikan edukasi ASEAN. Ya saya sampaikan dampaknya tuh nggak bisa dilihat hari ini, minggu depan, bulan depan. Tapi kita mempersiapkan generasi muda aware gitu loh bahwa kita bangsa yang besar di ASEAN untuk 10 atau 15 tahun atau 20 tahun yang akan datang gitu, bahwa kita memang harus leading di ASEAN seperti itu. Nah di samping itu satu lagi juga saya juga membuat program Pengmas dengan melihat situasi sekarang ya ada pinjol ya kan, kemudian investasi bodong gitu ya, terus kemudian judi online. Kemudian saya mengajukan ini ya ke OJK waktu itu sama BI, saya melakukan Pengmas nih edukasi literasi ASEAN dan pendirian pojok literasi keuangan bukan ASEAN, edukasi literasi keuangan desa dan pendirian pojok literasi keuangan desa di setiap desa gitu. Dan kami minta space di mana kantor kelurahan karena kan orang keluar masuk tuh ya di situ kan gitu. Nah itu untuk kita memuat poster-poster informasi terkait literasi keuangan gitu. Sehingga orang-orang tuh kalau misalnya oh iya ya ingat ya dulu ini gitu. Nah kami waktu itu menggandeng juga dari Pegadaian, dari perbankan gitu ya untuk membantu edukasi masyarakat, dan ternyata mereka daerah tuh masih belum tahu gitu ya, belum teredukasi terkait dengan literasi. Dan ini menurut saya ya PR kita bersama gitu. Jadi intinya kendala lokasi Medan itu nggak jadi ini ketika kami kemudian ya berhadapan dengan ibaratnya masyarakat yang antusias menyambut kami, dan kemudian kami bisa meninggalkan legacy ya untuk mereka jaga dan teruskan programnya.
Wah, ini bagus sekali nih. Walaupun ada kendala tetap semangat. Pengabdi sejati itu, Bu. Militan. Makasih Bu Yuni atas penjelasannya begitu. Kemudian kalau Bu Murni seperti apa Bu? Kendala yang dihadapi tadi kan soal rumah. Ya, mereka terbiasa gitu ya. Ya, terima kasih Mas Christian. Ya. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan tadi yang disampaikan Mbak Yuni ya, kendala-kendala di lapangan terasa memang medannya yang berat. Pernah saya ketika ke Alor, Rumah Cerdas Desa Ombay gitu, itu satu desa yang berada di satu pulau. Pulaunya itu berbeda dengan Pulau Alor gitu ya. Karena Pulau Alor itu sebenarnya Kabupaten Alor itu kepulauan, jadi pulaunya kecil gitu ya. Nah, ketika kami tiba di Pelabuhan Kalabahi, jadi waktu itu kami naik pesawat, turun di bandara yang kecil gitu ya. Terus kemudian kami harus nyebrang ke pulau yang akan kami tuju gitu ya. Nah, nggak kebayang Mbak Yuni ternyata isi kapal yang kita naikin itu lemari, tempat tidur, ayam, motor gitu ya. Jadi kami berdesak-desakan padahal kita juga membawa buku-buku gitu ya. Dan ombak waktu itu kencang sekali, tinggi 4 sampai 6 meter. Memang salah kami tuh nggak ngelihat waktu, tapi kan kaitannya dengan dana turun, terus kemudian baru kita berangkat ya. Kita nggak bisa nutupi ya gitu ya. Ketika dana turun itu di bulan yang harus kita berangkat, ternyata itu sebenarnya masa yang ombak tinggi gitu, tapi terpaksa gitu ya. Udah akhirnya terombang-ambing lah gitu ya. Dua asisten saya yang mahasiswa muntah. Nah, saya cuman karena biasa waktu itu KKN-nya kuliah kerja nyata di UI, udah biasa naik KRI, naik kapal-kapal yang kapal umum gitu, kecil juga gitu. Ya udah biasa lah gitu, aman gitu. Tapi ngelihat dua asisten saya yang mahasiswa, aduh kesian juga gitu, muntah-muntah, akhirnya pusing gitu ya. Nah, itu perjalanan yang lumayan berhadapan dengan taruhannya nyawa sebenarnya ya, ombak ya. Tapi benar ya Mbak Yuni tadi bilang, seudah kita di sana ketemu dengan warga, berinteraksi, ada rasa lega gitu ya, kita bisa menyatu dengan satu masyarakat yang beda sekali budayanya dengan kita gitu ya. Mbak Yuni bilang kendalanya Medan, tapi ketika kita mampu menaklukkan Medan itu suatu kemenangan tersendiri ya Mbak ya. Tambahan lagi benar, dana ya Mbak, semakin sekarang semakin kecil ya Mbak. Tambah kalau Mbak Yuni bilang tadi bangkrut, nombok, kayaknya tiap tahun saya juga laporannya defisit terus gitu ya. Tapi akhirnya kita bisa ngorek-ngorek dari tabungan sih Mbak ya. Artinya kepuasan yang kami dapat dari defisit dana memang nggak bisa terbayarkan ya Mbak ya. Nah, hal lain Kadaria betul ya. Hal lain juga selain masalah kendala alam ya, medan, dana. Kalau di kami justru karena saya keliling Indonesia terutama yang wilayah-wilayah pedalaman bahasa. Jadi biasanya sebelum berangkat saya mesti ngebriefing tim relawan ya, tim pengabdi UI yang anggota ngebriefing dulu. Ini budaya ini seperti ini, pantangannya seperti ini, anjurannya seperti ini, supaya ketika mereka tiba di lokasi mereka gak kaget lagi atau tidak disalahi gitu, atau tidak menyalahi budaya. Lalu kemudian saya bilang minggu-minggu pertama minimal sapaan, terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam itu dihafal ya gitu ketika bertemu warga. Jadi memang bahasa Mbak. Jadi kami mungkin tidak bisa dibilang ini kendala. Betul, udah ikutan gitu ya. Jadi kami sendiri sebagai pengabdi malah banyak belajar gitu ya. Ketika datang ke daerah-daerah malah belajar banyak bahasa yang bukan cuma dari kamus ya, kamus bahasa daerah, tapi langsung kita praktekkan gitu. Itu Mas Christian. Terima kasih Mbak Murni atas penjelasannya. Kalau saya ke Bu Yuni lagi. Kan ada mitra ya yang dilibatkan untuk literasi keuangan, umpama tadi kantor-kantor desa begitu. Nah itu kayak yang Ibu sebut sebagai legacy tadi begitu. Bagaimana kita sebagai pengabdi itu untuk bersinergi dengan mitra supaya ada program berkelanjutan atas yang kita laksanakan itu Bu, seperti ya kan sangat penting sekali kan.
katakanlah tentang ASEAN begitu. Apakah ada kemungkinan dengan Kementerian Pendidikan mestinya yang jauh, apa kalaupun di daerah mestinya seperti itu. Kemudian tadi dari yang literasi keuangan itu dengan kelurahan itu seperti apa Bu yang harus kita lakukan begitu menjaga dengan mitra ini Bu? Kalau program kami edukasi literasi keuangan desa itu kami kan menggandeng ini ya Bank Indonesia yang ada di daerah seperti itu. Dan ketika kami ada peresmian ya pojok literasi itu diresmikan dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia, kemudian perbankan setempat gitu ya. Untuk kemudian di situ kami sampaikan gitu loh bahwa program ini diharapkan ini dilanjutkan dan diduplikasi di desa-desa yang lain gitu. Dan alhamdulillah sih pasca kegiatan itu orang Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara ya waktu itu mengontak saya terus mereka akan membuat program yang selanjutnya seperti itu. Nah kalau program edukasi literasi ASEAN itu biasanya kami menggandeng kan Kementerian Luar Negeri itu membuat pusat studi ASEAN di beberapa perguruan tinggi. Nah di Indonesia itu ada lebih dari 70-an ya, dan kebetulan UI menjadi koordinator seluruh Indonesia pusat studi ASEAN. Nah biasanya kebetulan saya juga pengelola pusat studi ASEAN di UI. Nah kami menggandeng pusat studi ASEAN yang ada di provinsi itu atau misalnya ada di kota itu gitu. Kami ajak libatkan gitu ya untuk kemudian mereka menduplikasi kegiatan itu di tempat lain gitu kayak gitu. Nah dengan Kemlu udah otomatis bahkan saya ini membuat komik edukasi literasi ASEAN. Oh, pada produk yang nyata ya Bu? Ya ini berupa komik karena kan anak zaman sekarang kan malas baca ya Mbak Uci. Jadi kami isinya gambar gitu ya, full color gitu ya kan anak SD paling seneng ya gitu. Dan kemudian kami juga meninggalkan berbagai permainan dan kami menciptakan sendiri. Jadi kayak misalnya ular tangga, kemudian puzzle gitu ya bertemakan ASEAN. Terus kemudian ada flashcard gitu ya, tanya jawab gitu. Kami juga mengadakan lomba gitu, lomba mewarnai, tadinya lomba puisi gitu ya tentang ASEAN, apa harapan atau karangan, ternyata untuk daerah-daerah tertentu itu belum sanggup anak-anaknya gitu. Jadi akhirnya guru-gurunya minta Bu mewarnai aja karena anak-anak belum sanggup gitu. Ya mungkin karena Pengmas kan makin jauh tempat, makin banyak dana, akhirnya kesedot ke ini ya Mbak, bukan ke program gitu. Nah akhirnya kami ya udah, misalnya lomba mewarnai gitu, mewarnai bendera ASEAN atau mewarnai aktivitas terkait dengan ASEAN. Biasanya kami udah menyediakan gambarnya dan anak mewarnai. Dan yang terakhir itu kami lakukan di SD di daerah Bojonggede, Kabupaten Bogor, itu satu sekolah ada sekitar 560 siswa. Wah banyak Bu. Ya dan alhamdulillah antusias sekali ya. Kami mengadakan lomba itu. Dan buku komik ini juga kami serahkan juga ke Kementerian Luar Negeri. Karena memang belum pernah ada juga ya dibuat gitu dan Kemlu kebetulan mereka juga ada program ASEAN Goes to School. Jadi nantinya juga kami akan diajak gitu ya untuk mensosialisasikan terkait edukasi literasi ASEAN karena kami juga mengkritik ini kenapa Indonesia kok edukasi literasi ASEAN-nya diberikan kelas 6 SD kan ada kelanjutannya gitu ya Bu. Iya gitu, kita tuh bangsa yang besar loh gitu. Itu. Untuk SD, jadi dipisahkan kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6. Nah kami sih melakukan edukasi literasi ASEAN-nya sampai SMA ya. Di Sulawesi itu sampai SMA. Tapi karena keterbatasan dana lagi, jadi bukunya bukunya baru sampai anak SD. Nah sedangkan kami juga melakukan ini ya terkait dengan kasus bullying. Begitu. Terus kemudian kekerasan pada anak karena
pandemi itu kan ternyata meningkatnya angka perceraian, terus ada dampak kekerasan domestik ya, rumah tangga, anak gitu. Kebetulan ada teman baik saya itu di KPAD Kabupaten Bogor itu minta ini tolong dong bikin program Pengmas gitu, kita berkolaborasi. Oh ya udah gitu ya. Jadi kami berkolaborasi dengan KPAD Kabupaten Bogor menghidupkan kembali Kabupaten Bogor itu sebenarnya ada forum anak Kabupaten Bogor. Tapi pasif gitu. Nah itu kami berkolaborasi menghidupkan kembali gitu ya. Kemudian pesertanya pengurus itu dari perwakilan sekolah-sekolah di Kabupaten Bogor. Waktu itu jumlahnya kami batasi ya karena tidak ada lagi. Itu sekitar 30 orang mahasiswa dari SMP sampai SMA, negeri dan swasta. Alhamdulillah antusias sekali. Dan kami juga membuat komik juga. Komik gitu lagi ya, kampanye anti kekerasan pada anak. Dan ini yang menggambarnya juga anak SMP, gitu ya, anak SMP, gitu sengaja anak SMP di Kabupaten Bogor. Dia ini dan ya alhamdulillah buku ini bisa dicetak di UI Pers dengan bantuan pendanaan dari Departemen Hubungan Internasional dan FISIP. Wah, FISIP UI. Karena sponsor nggak dapat. Kalah dengan pemilu. Ada. Begitu, Mas. Jadi pasti harus gimana ya? Ya harus idealnya setiap program Pengmas itu mitra kuat ya, Bu. Diwariskan gitu ya. Setidaknya ke lembaga apa itu perguruan tinggi maupun swasta gitu ya untuk melanjutkan program itu karena kami tuh ya tidak stay terus kan di sana kan kita. Kecuali Pengmasnya di wilayah UI gitu ya. Kayak gitu. Itu ya kita stay di situ. Tapi juga nggak jaminan juga jalan juga. Saya pernah juga ternyata saya baru ingat pernah edukasi itu pemanfaatan limbah itu limbah kertas kan di kampus banyak limbah kertas ya yang kemudian kami olah dan kami menginikan OB divisif tuh. OB divisif. Ya kami olah terus untuk diolah kayak di daur ulang gitu ada pelatihannya kemudian menjadi kantong-kantong kertas itu loh. Yang kemudian sebetulnya bisa OB-OB ini ibaratnya dijual di kantin ini gitu supaya menghilangi sampah plastik kan gitu. Tapi ya nggak jalan juga ternyata hanya satu anak, hanya satu OB yang melanjutkan itu dengan istrinya. Ya alhamdulillah lah ya. Satu paling nggak ya. Ada dampak ya. Iya. Paling tidak walaupun kecil. Ya tapi itu kan tantangan juga ya gitu. Betul karena sekali. merubah mindset itu nggak ini. Orang kan bakal semangat kalau misalnya programnya sekarang dilaksanakan. Terus 2 hari kemudian dapat duit banyak, wah itu baru semangat. Gitu, Mas. Baik, Mbak. Bu Yuni, terima kasih Bu Yuni. Kalau Bu Murni bagaimana Bu? Ini ya dengan mitra untuk keberlanjutan program itu seperti apa kita harus menjaganya itu atau pengalaman Ibu seperti apa Bu? Ya, terima kasih Mas Christian. Kalau tadi Mbak Yuni menggait sejumlah kementerian ya, lalu juga ada perusahaan-perusahaan ya Mbak ya. Kalau di saya memang mitranya itu adalah desa biasanya ya Mas Christian, Mbak Yuni. Jadi mereka berkontribusi dalam bentuk in-kind sebenarnya. Jadi Rumah Cerdas kan kami membawa buku, membawa peralatan bermain, membawa peralatan olahraga. Kadang-kadang di awal-awal kami bisa beli alat musik loh Mbak, gitar, harmonika. Sekarang dananya nggak cukup, jadi nggak bisa beli gitar juga gitu ya. Disesuaikan Habis ya. buat transport ya. Nah barang-barang itu saat kami pulang itu kami hibahkan ke warga. Nah barang-barang buku, alat edukasi, alat musik dan sebagainya itu kan perlu ada tempat ya. Jadi biasanya inkan dari desa itu memberikan satu ruangan yang akan dikelola oleh kader. Jadi kami ini sebelum pulang melakukan pelatihan buat kader ya yang mereka yang akan melanjutkan program kami. Kami berharap jangan bergantung juga sama UI gitu kan ya. Benar. Mereka bisa nularkan lalu kemudian bisa memberi motivasi ke desa lain sebenarnya gitu ya. Nah di situ ruangan yang biasanya digunakan itu ruangan yang
mereka udah nggak gunakan lagi. Misalnya ruang posyandu yang udah jelek banget, itu saya ingat banget di Kalimantan Utara waktu itu Desa Pacing ya. Posyandu yang udah nggak terpakai kita dekor, jadi kita dekor semeriah mungkin. Sampai anak-anak akhirnya enjoy di dalam situ gitu. Warga juga kaget loh, itu kan ruangan udah nggak kepake kok jadi bagus gitu ya. Nah itu salah satu trik kami sebenarnya, memanfaatkan ruangan yang tidak terpakai. Jadi kita nggak bikin bangun baru gedung atau ruangan gitu karena nggak ada dananya juga ya Mbak ya. Lalu kemudian warga jadi bisa tahu, oh iya ruangan yang nggak terpakai kalau didekor menjadi cantik gitu ya. Atau kadang-kadang ketika kita tidak bisa mendapatkan ruangan yang kosong tadi gitu, kita menggunakan rumah orang. Jadi rumah lalu kemudian terasnya kita gelar buku-buku dongeng, kan banyak, kami biasanya bawa buku tuh sekitar ratusan Mas, 100 sampai 200 buku kita gelar. Nah itu sebagai eye catching nih, anak-anak datang supaya tertarik gitu ya, interaksi, dan warga juga kan akan bertanya-tanya itu di situ ada apa ya, akhirnya tiap hari berinteraksi datang gitu. Nah sebelum pulang memang kami melakukan kaderisasi tadi, jadi kami memulai dari mulai pendampingan calisung seperti apa, cara mendongeng yang baik seperti apa, kenapa perlu menyanyikan lagu-lagu nasional itu untuk membangkitkan patriotisme, nasionalisme gitu. Lalu kemudian juga gimana kalau kita melaksanakan lomba-lomba menggambar, lomba menyanyi dan sebagainya, itu kami ajarkan sehingga ketika pulang kami sudah aman ya, dalam arti kader lokal kader Anda ya. Nah mereka biasanya akan terus berkomunikasi dengan kami, jadi kami tidak terputus hubungan. Jadi misalnya Mbak Uci bisa dikirim nggak buku dongeng yang baru? Ini buku dongengnya sudah terbaca semua gitu. Ya. Oh iya. Nah, cuman masalahnya ketika pengiriman biaya kirim mahal, apalagi ke daerah-daerah. Kayak ke daerah Papua, ke daerah NTT ya Mbak Yuni, itu terasa banget gitu loh Mas. Jadi awalnya kami ketika membuat rumah cerdas itu kami bawa semua barang-barang tuh dari Jakarta gitu ya. Tapi ternyata saat naik pesawat itu over bagasinya 1,5 sampai 2,5 juta itu tersedot ke situ. Seharga motor. Jadi terasa akhirnya tahun-tahun berikutnya kami belajar. Oke, kalau gitu barang-barang yang ada di lokasi kami nggak akan beli di sini, tapi yang kita antisipasi tidak ada di lokasi kami beli gitu supaya tadi menghindari overweight tadi gitu ya. Biayanya lumayan ya Mbak, makanya akhirnya kita selalu divisi terus ya Mbak ya. Itu sebenarnya Mas. Jadi nggak kayak kecanduan lah ya Mbak ya. Maka kalau tahun ini nggak ngapa-ngapain kayaknya kok nggak enak gitu. Jadi seperti itu Mas. Jadi defisit sih iya, tapi kita selalu merasa Indonesia memang butuh kita gitu loh. Jadi bagaimana UI ini bisa tetap berkiprah. Cuman kalau kita mau kerjasama minta dana ini itu jeleknya begini Mas Christian. Mereka selalu bilang UI kan sudah besar, UI kan banyak duit, jadi nggak perlu duit. Padahal kita sebenarnya butuh gitu ya. Kalau kita kenal membebani nama jadi, UI ya. Nama besar UI kadang-kadang menjadi beban sehingga kita susah dapat dana ya Mbak ya. Itu loh Mas Christian. Baik, terima kasih Bu Yuni, Bu Murni atas penjelasannya. Mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir atau apa yang bisa disampaikan kepada penonton untuk memotivasi ya dosen muda gitu untuk terlibat dalam pengabdian, karena kan dianggap pengabdian ya nomor 3 kalau dalam Tridharma, kan dianggap ya pengajaran dulu, penelitian baru pengabdian begitu. Nah ini kan ibu-ibu sudah sangat berpengalaman ini. Mungkin Ibu Murni dulu bisa disampaikan ini sesi yang terakhir kita untuk memotivasi rekan-rekan yang melakukan Pengmas untuk melakukan Pengmas. Bu, silakan Bu. Terima kasih Mas Christian. Ya sebenarnya ini pesan ini sebagai rangkuman dari keseluruhan yang tadi kita bicarakan ya. Jadi kendala mungkin banyak, kendala lapangan, kendala dana, kadang-kadang tadi yang saya katakan kendala bahasa gitu ya. Tapi dengan semangat kita untuk bahwa UI perlu berkontribusi buat negeri gitu ya. Apapun kendala-kendala tadi itu seperti terhapus ketika kita tiba di lokasi. Jadi mungkin buat semua audiens gitu, jangan pernah menyerah.
terhadap kendala-kendala tadi, tapi cobalah enjoy dengan kendala tadi, bersahabat dengan kendala tadi, dan kita bisa menikmati apa yang kita abdikan itu pasti buat negeri gitu ya. Karena nama besar kita ada beban berat Indonesia, berarti kita mesti berkontribusi terhadap Indonesia. Demikian Mas. Terima kasih Bu Yuni. Ya, sebetulnya udah cukup lah ya disampaikan dengan Mbak Uci. Jadi sebetulnya terkait dengan ibaratnya pendanaan gitu ya, itu bisa diatasi kalau kita bahu-membahu saling ibaratnya saling mendukung ya. Karena pengalaman saya ketika saya mengetuk misalnya dana CSR atas nama pribadi, yang saya colek komisarisnya itu berbeda ketika misalnya institusi sendiri gitu loh, UI-nya gitu loh, karena UI kan punya power ya, dan memang seringkali ini PR kita ya, bahwa kita tuh nggak sabar untuk ibaratnya untuk ibaratnya tumbuhnya kepercayaan. Kadang-kadang kan ada institusi yang baru nih dengan UI gitu ya. Nah, mereka kan ingin melihat dulu nih bagaimana kinerja UI kayak gitu. Nah, harusnya kita sama-sama untuk menanam dulu kepercayaan. Jadi kadang-kadang kepercayaan itu kan tumbuh 1 tahun, 2 tahun kemudian. Maksudnya nggak langsung tek ada dananya gitu ya, tapi itu misalnya tahun depan gitu. Dan itu yang menjadi PR kita bersama lah gitu. Dan menurut saya pengabdian masyarakat itu tidak hanya dilakukan oleh dosen aja gitu ya, atau mahasiswa, tapi kita semua sebagai masyarakat, anggota masyarakat, misalnya di RT kita, di RW kita kan masih banyak ya PR gitu loh, yang sebetulnya bisa kita sinergikan, ada ataupun tidak ada dana. Kalaupun tidak ada dana ya kita tadi yang kayak Mbak Uci in kind, akhirnya punya apa, yo ada ini gitu. Nah, satu lagi juga terkait dengan kasusnya Mbak Uci gitu, bahwa kadang-kadang masyarakat apalagi di daerah itu kan melihat UI itu datang bawa dana gitu ya. Padahal kagak tahu aja. Kita udah kemang-kempis. Nah, itu juga menjadi bagian kita untuk mengedukasi masyarakat bahwa pengabdian masyarakat itu tidak kami UI tangan di atas gitu, masyarakat di bawah, tapi namanya pengabdian masyarakat itu kayak community engagement itu kan saling ini ya. Jadi UI punya apa, masyarakat punya apa, ayo kita kolaborasi gitu. Nah, itu bagian dari edukasi kami juga. Jadi misalnya kayak tadi Mbak Uci ada rumah yang nggak bisa kepake atau apa. Nah, saya juga waktu itu bikin galeri UMKM gitu. Jadi wah, tanahnya di mana? Oh, ada halaman kantor camat, halamannya kan luas. Bisa nggak dibangun ini galeri? Wah, ini dari UI mau nyumbang apa, Bu? Oh ya, udah, kami beli batu bata deh gitu. Saya tuh sampai ngangkut-ngangkutin batu batanya gitu ya. Nah, di sana Kalimantan kan banyak kayu ya. Wah, ayo desa nyumbang kayu, bang kayu tuh tukangnya nggak bayar ya. Pokoknya kita sama-sama ketok ya. Jadi seperti itu. Nah, itu tapi ketika mereka diedukasi kayak gitu, ya mereka akhirnya paham gitu. Jadi sebetulnya ya pengabdian masyarakat itu PR kita bersama. Terima kasih Bu Yuni, Bu Uci, terima kasih atas penjelasan yang sangat mencerahkan terkait dengan pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan. Dan terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan workshop talk show yang sangat sederhana ini, dan semoga memotivasi teman-teman untuk melakukan pengabdian masyarakat. Karena seperti yang disampaikan oleh Bu Yuni, Bu Uci, bahwa pengabdian masyarakat itu membuat universitas dan masyarakat untuk tumbuh bersama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.